Oke, langsung. Shalom, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali pada malam hari ini kita akan masuk dalam program acara kita di channel kebanggaan kita, The WBSD. Dan pada malam hari ini kita akan masuk dalam program acara DK, Doa Kesaksian dan Tokoh Alkitab, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Nah, seperti biasa beberapa menit ke depan kita akan membahas tokoh Alkitab pada malam hari ini dan juga tentunya di bagian terakhir dari pembahasan tokoh Alkitab kita akan bersama-sama mendapatkan pelajaran kira-kira apa yang kita bisa dapatkan dari kehidupan tokoh Alkitab yang kita bahas, yang saya sharingkan pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, malam hari ini kita akan membahas tokoh Alkitab dua nama, yaitu Nadab dan Abihu. Namun sebelum kita masuk lebih jauh lagi dalam pembahasan kita mengenai pribadi-pribadi ini, mengenai Nadab dan Abihu, siapa dia, apa kerjaannya, bagaimana, kisahnya, saya mengajak kita masuk terlebih dahulu di dalam doa kita pada malam hari ini. Kita menyerahkan program acara kita kepada Bapa di sorga dan semua untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Mari saya mengajak kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena pada malam hari ini kami bisa dapat bersama-sama di program acara ini untuk mendapatkan pelajaran dari kisah tokoh-tokoh Alkitab yang kisahnya, yang pribadinya tercatat dalam firman-Mu dalam Alkitab kami. Dan kami percaya setiap tokoh yang ada, namanya tercatat, kisahnya tertulis adalah bukan merupakan kisah, bukanlah pribadi yang kebetulan ada, tapi kami percaya dan kami yakin itu semuanya rencana dan rancangan Tuhan, ada maksud daripada Allah, sehingga pribadi-pribadi ini boleh namanya tercatat, boleh kisahnya tertulis, dan kami percaya ada hal yang baik untuk kami dapat jadikan pelajaran ke depan dalam kehidupan kami, sehingga semuanya ini kami pelajari, kami lakukan dalam keseharian kami, sehingga membentuk kami, menjadikan kami pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan program acara ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kepadamu saja ya Bapa. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, tetap saya mengajak kita sekalian yang mungkin ada doa-doa atau pokok-pokok doa yang Bapak Ibu ingin sampaikan pada malam hari ini, sehingga di akhir daripada program kita bisa dapat menaikkan doa ini bersama-sama, dan juga mungkin Bapak Ibu memiliki kesaksian dalam kehidupan Bapak Ibu yang memiliki merasakan dalam kehidupan Bapak Ibu, mengalami dalam kehidupan Bapak Ibu kebaikan lepas kebaikan Tuhan, jawaban-jawaban doa yang Bapak Ibu dapatkan atas setiap masalah-masalah kehidupan yang Bapak Ibu pernah hadapi lalu. Bapak Ibu ingin memberikan kesaksian, Bapak Ibu bisa menuliskannya di dalam kolom live chat di keempat media sosial The Way. Karena pada malam hari ini program acara kita ini Bapak Ibu dapat saksikan melalui Facebook, atau juga melalui Instagram, atau melalui TikTok, atau bisa juga Bapak Ibu saksikan melalui YouTube. Dan saya percaya setiap kesaksian yang Bapak Ibu tuliskan tentunya memberkati kita semua. Karena semua kesaksian-kesaksian yang disampaikan itu mengagungkan, memuliakan, dan menyenangkan hati Allah Bapa. Karena yang kita sampaikan, yang kita saksikan adalah kebaikan lepas kebaikan Allah dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan masuk saja Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih langsung ke tokoh Alkitab kita pada malam hari ini yang akan kita pelajari, yang saya akan coba sharingkan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Dan saya mengajak apabila Bapak Ibu mungkin sudah sampai di rumah, sedang berada di tempat tidur, sedang berada di kamar untuk beristirahat, mungkin bisa mengambil Alkitab karena nanti ke depan kita akan membaca beberapa ayat. Atau mungkin Bapak Ibu yang dalam perjalanan menuju pulang dari aktivitas, baik itu dari kantor, ataupun bertemu rekan bisnis, atau dalam perjalanan dari manapun menuju ke rumah, saya akan membacakan beberapa ayat nanti yang akan saya tampilkan, dan saya percaya sehingga kita bisa
mengikuti program acara ini dengan baik, dapat berkesinambungan, dapat secara utuh kita pelajari dan kita pahami. Nah, Bapak Ibu, saya akan langsung saja ke tokoh Alkitab pada malam hari ini yang akan saya sharingkan bagi kita sekalian, yaitu Nadab dan Abihu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, saya akan memberikan overview dulu apa yang akan saya sajikan, apa yang akan saya sharingkan pada malam hari ini bagi kita sekalian, bagi Bapak Ibu, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama adalah informasi tokoh, kemudian juga dari tokoh-tokoh ini ada kisah-kisah yang menonjol yang akan saya tampilkan, kisah-kisah yang menarik yang akan saya tampilkan. Demikian juga saya mencoba menyampaikan karakter atau sifat daripada tokoh yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dan juga yang terakhir, saya akan memberikan pelajaran dari kisah tokoh Alkitab yang kita bahas pada malam hari ini. Tentunya pelajaran ini saya berharap kita bisa menjadikan pelajaran bagi kita ke depan, sehingga apabila kita aplikasikan pelajaran yang kita dapatkan pada malam hari ini di tokoh-tokoh Alkitab kita, saya percaya itu semua kita lakukan, kita aplikasikan dalam keseharian kita, sehingga kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Bapa. Saya akan masuk dalam informasi tokoh pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana Bapak Ibu lihat di monitor Bapak Ibu, baik itu yang mungkin di laptop ataupun di HP, ada 3 informasi tokoh yang saya ingin sampaikan sehubungan dengan tokoh Alkitab kita pada malam hari ini, yaitu Nadab dan Abihu. Yang pertama, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, Nadab dan Abihu. Nadab ini adalah anak pertama, sedangkan Abihu itu adalah merupakan anak kedua dari pasangan Harun dan Eliseba. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, orang tua dari Nadab dan Abihu adalah Harun dan Eliseba. Tentunya Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, begitu mendengar nama Harun, saya percaya Bapak Ibu langsung ingat siapa pribadi ini. Ya, betul, dia adalah merupakan pendamping daripada Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, jadi anak daripada Harun ini adalah Nadab dan Abihu, di mana ibu mereka itu bernama Eliseba. Nah, pelajaran yang kedua, informasi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini perihal tokoh Alkitab kita. Mereka berdua adalah para imam mula-mula bangsa Israel yang dipilih oleh Allah. Jadi, Nadab dan Abihu ini adalah imam-imam mula-mula bangsa Israel. Karena imam besarnya itu adalah merupakan Harun, bapak mereka. Nah, Nadab dan Abihu ini adalah imam-imam besar, bukan imam-imam besar, imam-imam dari bangsa Israel mula-mula. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, itulah informasi yang kedua. Dan informasi yang ketiga perihal Nadab dan Abihu ini, mereka itu sebagai imam memiliki tugas mempersembahkan korban. Apakah itu korban bakaran, korban sajian, korban penebus penghapus dosa, dan juga memimpin ibadah, dan juga dia itu menjaga mereka itu sebagai imam-imam itu bertugas menjaga kekudusan bait Allah. Nah, jadi itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, 3 informasi yang saya sampaikan di bagian ini, informasi tokoh ini perihal Nadab dan Abihu. Orang tua mereka itu Harun, ibunya Eliseba, dan juga mereka ini adalah para imam mula-mula bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, sehingga ketika mereka ingin mengadakan ibadah, imam-imam inilah yang memimpin mereka. Nah, itulah bagian pertama yang saya berikan buat kita sekalian pada malam hari ini perihal tentang informasi tokoh. Masuk ke slide berikutnya Bapak Ibu, saya akan membagikan kisah yang menarik atau kisah yang menonjol yang menurut saya menarik, menurut saya menonjol di kisah Nadab dan Abihu. Memang kisah daripada 2 tokoh ini tidak banyak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti lihat ada cuman di dalam 2 kitab, yaitu di Keluaran dan juga di Imamat. Nah, di kedua bagian ini saya akan sampaikan dan akan saya coba bacakan. Yang pertama, kisah yang menarik pertama Bapak Ibu di dalam Keluaran.
Keluaran pasal 28 ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Keluaran pasal 28 ayat yang pertama ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah mungkin bisa mengambil Alkitabnya dan kita membaca bersama-sama. Bawalah abangmu Harun dan anak-anaknya dari antara orang Israel kepadamu untuk melayani sebagai imam bagiku, yaitu Harun, serta Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar, anak-anak Harun. Jadi ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, ini adalah merupakan bisa dibilang sebuah penunjukan langsung yang dilakukan oleh Allah kepada orang-orang ini, bahwasanya nama-nama mereka, pribadi-pribadi mereka ini adalah pribadi-pribadi yang ditunjuk oleh Allah, yang disampaikan kepada Musa. Allah menyampaikan hal ini kepada Musa untuk menjadikan imam bagi Allah. Nama-nama ini dijadikan Allah sebagai imam baginya, yaitu Harun, bapak mereka, serta Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar, anak-anak daripada Harun, anak-anak laki-laki daripada Harun. Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar, anak-anak Harun, dijadikan imam oleh Allah. Nah, ini merupakan sebuah kisah yang menarik karena ada penunjukan langsung dari Allah sebagai imam itu hanya orang-orang ini. Harun, Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Nah, kemudian saudara-saudariku yang terkasih, di kisah yang menonjol ini, kisah yang kedua yang ingin saya berikan buat kita sekalian, yang ingin saya mengajak kita untuk membacanya, yaitu di dalam Imamat pasal 10, ayat pertama dan sampai dengan ayat yang kedua. Imamat pasal 10, ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Setelah tadi di dalam kitab Keluaran mengenai penunjukannya mereka sebagai imam, sekarang di Imamat 10, ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua saya bacakan. Nadab dan Abihu, anak-anak Harun masing-masing mengambil perbaraannya, membubuhkan api ke dalamnya, serta menaruh dupa di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api lain yang tidak diperintahkannya, yang tidak diperintahkan Allah kepada mereka. Api pun keluar dari hadapan Tuhan, melahap keduanya sehingga mereka mati di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, dari pembacaan yang kita lakukan tadi, ini kita bisa dapatkan bagaimana ternyata Nadab dan Abihu ini, anak-anak Harun, imam yang Allah tunjuk sendiri, ternyata itu mati, dilahap oleh api. Mengapa mereka mati, saudara-saudariku yang terkasih? Karena mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api lain yang tidak diperintahkan. Jadi mereka melakukan persembahan. Mereka melakukan tindakan, perbuatan, hal yang tidak Allah perintahkan untuk mereka lakukan. Jadi kemudian karena hal yang tidak diperintah Allah mereka lakukan, Allah tidak berkenan kepada persembahan yang mereka berikan, yang diberikan oleh Nadab dan Abihu, sehingga Tuhan menghukum mereka, bikin mereka mati. Langsung di hadapan Tuhan. Nah, itulah dua kisah menonjol Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih perihal Nadab dan Abihu ini. Yang pertama kita dapatkan mengenai penunjukannya, dan kisah yang kedua yang tercatat dalam Alkitab adalah kisah ketika mereka mati karena memberikan persembahan yang lain kepada Allah, mempersembahkan api yang lain di hadapan Allah yang tidak disuruh oleh Allah. Nah, itulah bagian yang kedua Bapak Ibu, kisah yang menonjol. Nah, kemudian saudara-saudariku yang terkasih, di bagian yang ketiga, saya akan membagikan perihal sifat atau karakter dari Nadab dan Abihu. Memang perihal sifat dan karakter ini tidak tertulis secara langsung, tidak tertulis di Alkitab. Namun saya mencoba untuk kira-kira berdasarkan kisah yang kita baca tadi, kira-kira mereka ini memiliki sifat bagaimana.
Nah, tentunya saudara-saudariku yang terkasih, saya juga mengajak kita sekalian, jikalau Bapak Ibu memiliki tafsir mengenai sifat atau karakter Nadab dan Abihu, Bapak Ibu bisa menuliskannya di kolom live chat, baik itu di Facebook, ataukah di Instagram, ataukah Bapak Ibu yang mengikutinya di TikTok, atau mungkin mengikutinya di YouTube, Bapak Ibu bisa mengetikkannya kira-kira selain dari 3 yang saya sampaikan pada malam hari ini, mungkin Bapak Ibu bisa menuliskannya. Kira-kira sifat atau karakter Nadab dan Abihu itu bagaimana? Nah, bagi saya, Nadab dan Abihu ini sifat atau karakternya itu adalah pribadi yang tidak taat. Pribadi yang tidak taat. Karena kalau kita baca saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di kisah yang menarik kedua itu, mereka melakukan sebuah tindakan yang tidak diperintahkan Allah. Jadi bisa dibilang, bagi saya, seorang imam itu adalah hanya melakukan tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu adalah tindakan-tindakan yang diperintahkan oleh Allah. Kalau tidak diperintahkan oleh Allah, jangan dilakukan, karena akan mendatangkan hukuman. Tapi Nadab dan Abihu ini di pembacaan kita di Imamat 10 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua, mereka melakukan sebuah tindakan yang tidak diperintahkan Allah, sehingga mereka mati, dimakan oleh api, dilalap oleh api, Bapak Ibu. Nah, kemudian di poin yang kedua, sifat atau karakter mereka ini tidak menghormati otoritas. Nadab dan Abihu ini tidak menghormati otoritas. Mengapa saya bilang tidak menghormati otoritas? Karena Nadab dan Abihu ini adalah merupakan anak-anak daripada Harun. Selain daripada 2 anak yang lain, Eleazar dan Itamar. Jadi anak Harun itu ada 4, Bapak Ibu. Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Nah, mereka ini sebenarnya imam yang hanya mendampingi Harun ketika mengadakan ibadah. Jadi tindakan mereka untuk melakukan sebuah peribadatan, memberikan persembahan, itu hanyalah bisa dibilang bagi saya mendampingi apa yang Harun lakukan. Tapi di sini mereka melakukan sebuah tindakan yang bukan mereka lakukan, yang sebenarnya tidak boleh mereka lakukan. Selain daripada mereka melakukan tindakan yang tidak Allah perintahkan, mereka juga melakukan sebuah perbuatan yang bukan wewenang mereka, bukan kewajiban mereka, bukan otoritas mereka. Tapi mereka melakukan. Nadab dan Abihu ini memberikan persembahan. Nah, sehingga mereka mati. Jadi yang kedua dari sifat atau karakter Nadab dan Abihu adalah tidak menghormati otoritas. Nah, sifat karakter yang ketiga dari Nadab dan Abihu buat saya Bapak Ibu, mereka ini tidak sabar dalam proses. Ini merupakan, seperti saya sampaikan tadi, ini merupakan tafsir saya, perkiraan saya. Mengapa saya bilang Nadab dan Abihu ini tidak sabar dalam proses? Karena bagi saya ini mereka sepertinya ingin melakukan sebuah perbuatan yang sebenarnya hanya boleh dilakukan oleh pribadi yang secara struktural dilakukan posisinya di atas mereka, yaitu dilakukan oleh Harun. Tapi mereka mau mencoba melakukan sebuah tindakan yang sebenarnya bukan otoritas mereka. Sepertinya mereka ingin mengambil posisi ini, ingin mengambil posisi imam besar ini, yang sebenarnya belum waktunya bagi mereka, tapi sudah mereka lakukan. Jadi, bagi saya, sifat atau karakter dari Nadab dan Abihu ini adalah merupakan mereka ini memiliki sifat tidak sabar dalam proses. Kalau mereka sabar dalam proses, pasti mereka bisa menjadi imam besar. Nah, itulah 3 sifat atau karakter bagi saya pribadi tentang Nadab dan Abihu ini, Bapak Ibu. Tentunya saya juga terbuka jikalau Bapak Ibu memiliki pendapat lain mengenai sifat atau karakter dari Nadab dan Abihu selain daripada 3 karakter yang saya dapatkan, yang saya sampaikan pada malam hari ini buat kita sekalian, Bapak Ibu. Nah, itu adalah bagian yang ketiga. Pembahasan yang ketiga pada malam hari ini.
Dan kita akan masuk ke dalam pembahasan yang keempat, saudara-saudariku yang terkasih, perihal Nadab dan Abihu. Nah, pelajaran apa yang saya ingin berikan buat kita sekalian yang saya dapatkan dari pembacaan saya mengenai kisah ini, mengenai pribadi ini, Nadab dan Abihu ini, anak daripada Harun ini. Kira-kira saya bisa memberikan pelajaran apa buat kita dapatkan dari kisah tokoh-tokoh ini. Karena saya percaya dan yakin Bapak Ibu, Allah itu menjadikan segala sesuatu itu tidak kebetulan. Jadi tidak ada sesuatu yang kagetan dalam Tuhan, tapi semua terstruktur, terencana, terancang dengan baik karena Dia Allah yang sempurna. Jadi kalau ada Nadab dan Abihu, tercatat kisahnya di dalam firman Tuhan, saya percaya ada pelajaran yang baik yang kita bisa dapatkan dari kedua pribadi ini. Ada 5 yang saya ingin sharingkan buat kita sekalian perihal tokoh ini, Bapak Ibu, Nadab dan Abihu ini. Nah, belajar dari Nadab dan Abihu, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, kita belajar bahwasanya ketaatan kepada Allah itu lebih penting. Saya ulangi sekali lagi. Ketaatan kepada Allah itu lebih penting daripada gagasan pribadi. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu, melakukan persembahan, memberikan persembahan, mempersembahkan kehadapan Tuhan, api yang lain yang tidak diperintahkan Allah kepada mereka, itu dilakukan oleh Nadab dan Abihu. Sebuah gagasan pribadi yang sebenarnya tugas mereka itu adalah melakukan apa yang Allah suruh, tapi mereka melakukan hal yang tidak disuruh Allah, sehingga mereka akhirnya, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, mereka mati dimakan oleh api itu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, pelajaran yang pertama adalah utamakan ketaatan kepada Allah. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, hendaklah kita taat. Jangan kita melakukan gagasan-gagasan atau membuat hal-hal yang yang tidak disuruh oleh Allah. Apa patokan yang disuruh oleh Allah? Ya tentunya kita pelajari dari firman Tuhan. Kita harus taat kepada firman Tuhan dalam keseharian kita, Bapak Ibu. Di ladang pelayanan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Jikalau kita sebagai seorang karyawan, hendaklah kita taat dengan firman Tuhan bagaimana sih menjadi karyawan yang baik. Jikalau kita seorang siswa atau pelajar, bagaimana sih seorang pelajar yang baik, siswa yang baik. Jikalau ladang pelayanan kita ini seorang bisnismen, pengusaha, bagaimana menjadi pengusaha yang baik. Patokannya hanyalah firman Tuhan, saudara-saudariku yang terkasih. Karena ketika kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, pasti yang kita lakukan itu tidak melanggar perintah Tuhan dan juga tidak melanggar hukum manusia. Melayani Tuhan memerlukan ketaatan penuh kepada perintah-perintah. Jadi dalam kehidupan ini Bapak Ibu berbicara tentang pelayanan, itu bukan hanya berbicara melayani Tuhan di rumahnya, di gereja, tapi juga dalam setiap ladang pelayanan kita, apapun status kita seperti yang saya sampaikan tadi, apakah kita ini sebagai seorang karyawan, itu diperlukan ketaatan dalam kita menjadi karyawan pada perintah Tuhan. Apakah itu ladang pelayanan kita sebagai ibu rumah tangga, ataupun sebagai suami, itu diperlukan ketaatan pada perintahnya sebagai ibu rumah tangga atau sebagai suami. Sebagai seorang anak, ladang pelayanan kita sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, diperlukan ketaatan pada perintah Tuhan. Ketika kita menjalankan keseharian kita di ladang pelayanan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu adalah pelajaran yang bisa kita dapatkan. Jangan seperti Nadab dan Abihu. Mereka melakukan sebuah tindakan yang tidak diperintahkan oleh Allah. Mereka tidak taat. Itu pelajaran yang pertama, Bapak Ibu. Belajar dari Nadab dan Abihu. Kemudian pelajaran yang kedua dari peristiwa Nadab dan Abihu, tokoh Nadab dan Abihu, adalah sabar pada waktunya Tuhan.
Kembali tadi saya bilang Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, bagi saya mungkin perkiraan saya Nadab dan Abihu ini ingin memiliki posisi sebagai imam besar menggantikan ayah mereka. Sehingga mereka melakukan sebuah tindakan yang merupakan hanya tugas seorang imam besar, yaitu dalam hari ini mestinya hanya dilakukan oleh Harun. Mereka ini anak-anak Harun, mereka belum bisa melakukan sesuatu yang semestinya hanya dilakukan oleh ayah mereka, tapi mereka sudah melakukannya. Dalam tafsir saya, sepertinya mereka ini ingin cepat-cepat menjadi seorang imam besar mengganti ayah mereka. Tapi sebenarnya itu tidak boleh mereka lakukan. Ada tahapan-tahapan yang harus mereka jalani. Mungkin waktu, mungkin bagian-bagian tahapan-tahapan yang harus mereka lakukan terlebih dahulu sebelum mereka menggantikan ayah mereka. Nah, dalam kehidupan juga seperti itu, Bapak Ibu. Contoh konkretnya adalah ketika kita bekerja dalam dunia kerja. Saya percaya ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan sebelum kita menempati sebuah posisi. Nah, kita harus sabar Bapak Ibu. Jangan kita mau mencapai sebuah posisi dengan melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Contohnya, ketika kita mau posisi kita naik satu tingkat, kita menjelek-jelekan rekan kerja kita. Atau ketika kita mau naik satu tingkat, kita melakukan hal-hal mistis, contohnya kita mensantet mereka, mengirimkan ilmu-ilmu hitam kepada mereka sehingga mereka sakit, atau bahkan menginginkan kematian mereka. Jangan melakukan seperti itu, saudara-saudariku yang terkasih. Belajar dari kisah Nadab dan Abihu, hendaklah untuk mencapai sebuah tingkatan, untuk mencapai sebuah tujuan, kita harus sabar pada waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Karena waktu Tuhan itu ketika kita diangkat, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, posisi kita adalah posisi yang siap, posisi yang matang untuk menempati sebuah jabatan atau posisi yang lebih tinggi. Itu pelajaran yang kedua yang ingin saya bagikan buat kita sekalian pada malam hari ini, saudara-saudariku yang terkasih. Dan pelajaran yang ketiga dari Nadab dan Abihu ini, jangan merendahkan Allah. Jangan sekali-kali kita merendahkan Allah dalam kehidupan kita. Belajar dari Nadab dan Abihu ini, mereka tidak taat. Ketika seseorang pribadi tidak taat kepada Allah, maka mereka menganggap Allah itu bukanlah apa-apa. Mengapa kita tidak boleh merendahkan Allah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih? Bilangan 15 ayatnya yang ke-30 berkata demikian, Bapak Ibu. Saya bacakan buat kita sekalian. Bilangan 15 ayatnya yang ke-30, firman Tuhan menyatakan di sini tertulis, mengapa kita tidak boleh merendahkan Allah. Ayat 30 saya bacakan buat kita sekalian. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik warga asli maupun pendatang, orang itu menghujat Tuhan. Orang itu merendahkan Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Itulah mengapa Nadab dan Abihu langsung dihukum mati oleh Allah. Karena mereka melakukan sesuatu dengan sengaja yang sebenarnya mereka tahu tidak boleh mereka lakukan, tapi mereka lakukan. Jadi mereka mati. Jangan merendahkan Allah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa dapatkan dari Nadab dan Abihu. Dan yang keempat adalah selalu ada akibat dari dosa yang kita lakukan. Selalu ada akibat dari dosa yang kita lakukan. Sistem tabur tuai itu, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, dimanapun kita, kapanpun kita, itu pasti terjadi, terrealisasi dalam hidup, Bapak Ibu. Selalu ada akibat dari dosa yang kita lakukan. Mungkin waktunya lama, tapi pasti akan engkau tuai ketika engkau melakukan dosa.
Ketika engkau melakukan kesalahan, mungkin waktu engkau menuai dosa itu mungkin lama, tapi pasti engkau akan tuai. Kalau dari Nadab dan Abihu ini, kesalahan yang mereka lakukan, Tuhan langsung memberikan tuaiannya, Tuhan langsung memberikan hukumannya. Nah, dari pelajaran yang keempat dari Nadab dan Abihu, Bapak Ibu, selalu ada akibat dari dosa yang kita lakukan. Pesannya dari pesan yang keempat ini, pelajaran yang keempat, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, hiduplah selalu menyenangkan hati Tuhan. Hiduplah sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan. Role model kita siapa? Role model kita itu Yesus Kristus. Pribadi yang taat kepada Bapa. Pribadi yang setia melakukan firman Tuhan. Pribadi yang setia melakukan firman Allah. Itu adalah role model kita. Pribadi yang selalu taat kepada Bapa. Pelajaran yang keempat dari Nadab dan Abihu, selalu ada akibat dari dosa yang kita lakukan. Dari Nadab dan Abihu ini, akibatnya, upahnya, tuaiannya langsung mereka dapatkan. Tapi percayalah Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, ketika engkau tahu dirimu melakukan kesalahan, apakah itu terhadap sesamamu, ataukah itu terhadap Allah, percayalah Bapak Ibu, waktu engkau menuai dosa-dosamu itu pasti ada. Dan poin yang kelima yang ingin saya sampaikan bagi kita sekalian adalah memahami batasan. Belajar dari Nadab dan Abihu, kedua imam yang awalnya dipilih oleh Allah langsung untuk menjadi imamnya Allah. Tapi ketika mereka berdua melakukan hal-hal yang di luar batas, di luar otoritas, di luar wewenang mereka, Tuhan langsung menghukum mereka. Mereka langsung menerima apa yang menjadi buah daripada perbuatan mereka. Kita harus memahami batasan, Bapak Ibu. Jadi kalau engkau mungkin sebagai istri, kau harus tahu batasanmu apa. Engkau sebagai seorang suami, kau harus tahu batasanmu apa menurut firman Tuhan. Engkau sebagai seorang anak, engkau harus tahu batasanmu sebagai seorang anak bagaimana. Kau sebagai seorang karyawan di kantor, batasanmu gimana? Sesuai dengan SOP, kalau buat di kantor pasti ada SOP-nya untuk melakukan pekerjaan. Yang kau harus melakukan itu sesuai dengan SOP. Jangan kamu menjadi overlapping dalam melakukan pekerjaan. Karena itu juga bisa menjadi bahaya dalam pekerjaanmu. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin ada orang yang tidak suka, langsung dibikin, wah orang ini mau menjilat atau segala sesuatu. Tapi belajar dari Nadab dan Abihu, belajarlah untuk menjadi pribadi yang memahami batasan-batasan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Karena ketika kita memahami batasan, menjadi pribadi yang memahami batasan, saya percaya kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, itulah 5 pelajaran yang bisa saya sampaikan buat kita sekalian, Bapak Ibu. Belajar dari 2 tokoh Alkitab yang namanya itu, kisahnya itu di Alkitab kita, di Alkitab yang saya pegang pada malam hari ini, perikopnya itu langsung mengenai Nadab dan Abihu. Nah, mengenai kisah Eleazar dan Itamar, 2 anak Harun lainnya, nanti bisa Bapak Ibu baca. Dan itulah di akhir daripada Deka pada malam hari ini, itulah yang saya sampaikan, 5 pelajaran yang saya bagikan buat kita sekalian, dan saya percaya jikalau kita mengaplikasikan 5 pelajaran yang kita dapatkan pada malam hari ini, yaitu yang pertama, kita taat kepada Allah, lebih penting daripada gagasan pribadi. Kita menjadi pribadi yang sabar pada waktunya Tuhan. Kita menjadi pribadi yang tidak merendahkan Allah. Kita menjadi pribadi yang selalu sadar bahwasanya ada akibat dari dosa yang kita lakukan. Dan kita menjadi pribadi yang memahami batasan. Jikalau 5 pelajaran ini kita lakukan dalam kehidupan kita, saya percaya kita dapat menyenangkan Allah yang menciptakan kita. Yang dalam keseharian kita, Allah itu memiliki maksud-maksud yang baik dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini buat kita sekalian, Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih. Dan saya akan menutup podcast kita Deka pada malam hari ini. Saya mengajak kita bersatu di dalam doa kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kenal di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami,
majikan kami, bos kami. Kami datang kepadamu dan kami bersyukur karena di akhir program ini kami dapatkan 5 pelajaran dari tokoh Nadab dan Abihu. Dan kami percaya 5 pelajaran ini apabila kami aplikasikan dalam keseharian kami percaya kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami, pimpin kami. Biarlah kami menjadi pribadi yang bukan hanya cakap dalam mendengarkan firman Tuhan, tapi biarlah kami juga menjadi pribadi yang menjadi cakap dalam melakukan firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada saat malam hari ini yang menemaniku, ataupun setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan tundanya. Kami percaya kami menerima berkat yang sama daripada Allah. Karena yang kami layani, yang kami senangkan dalam hidup ini, dan Allah Khalik langit beserta dengan isinya, di dalam nama Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagimu, dan kami berdoa juga buat setiap anak-anak-Mu yang mungkin pada saat malam hari ini sedang berada sakit. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Ada kuasa di dalam nama itu. Ada kuasa di dalam pribadi itu, pribadi Yesus Kristus. Dan aku berdoa, jadilah sembuh, jadilah tahir oleh kuasa dan oleh kasih daripada Yesus Kristus. Engkau menjadi sehat dan sembuh. Dan demikian juga mungkin ada anak-anak-Mu yang berada dalam permasalahan perekonomian, hubungan, aku berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah itu semua terselesaikan. Karena kami percaya, kami diciptakan dan dimiliki oleh Allah. Sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami percaya tidak akan melebihi kekuatan kami, jikalau Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi Engkau, dan kami menyerahkan sisa hidup hari ini, malam ini ke dalam tangan-Mu. Berkati istirahat kami, dan perkenankan kami, izinkan kami, bangunkan kami besok pagi Tuhan, dengan tidak kurang suatu apapun. Tentunya kami percaya kalau Tuhan mengizinkan kami bangun besok, Engkau punya rencana, rancangan indah, dan waktu bagi kami untuk menyenangkan hati-Mu, menggenapi setiap rencana dan rancangan-Mu. Dan aku berdoa juga Engkau berkati hamba-Mu terkasih Yosua, serahkan dalam tangan Tuhan, dalam pekerjaannya Tuhan berkati, biarlah semua kebaikan dan kasih Tuhan nyata dalam kehidupan anak-Mu ini Yosua. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu, sebelum saya menutup Deka pada malam hari ini, saya akan membacakan komen dari Bro Yosua di TikTok. Kecerobohan Nadab dan Abihu membuat Tuhan murka terhadap mereka. Oleh karenanya lah bro, kita tidak boleh ceroboh dalam kehidupan ini. Selalu taat, selalu setia kepada perintah Tuhan. Dan kemudian juga ada komen dari Ibu Lim Sian Chen. Shalom Pak, sehat selalu, puji Tuhan. Shalom juga Bu, sehat selalu buat Ibu beserta dengan keluarga. Tuhan memberkati setiap apa yang Ibu lakukan dan kerjakan, dan dalam pelayanan selalu senantiasa dalam kebaikan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, oh ya, ada juga akun Jessica Natalia, ada Ibu Iren, ada Ito Sinda Manulang, ada Ibu Rini Lambang. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah menemani saya pada malam hari ini, dan percayalah pelajaran yang kita dapatkan dari kisah Nadab dan Abihu, apabila kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kita percaya kita dapat menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Saya akhiri program podcast acara pada malam hari ini. Oh, ada komen dari Ibu Iren. Amin. Terima kasih Deka malam hari ini, sangat memberkati. Puji Tuhan Bu. Biarlah selalu dalam berkat Tuhan, dan selalu hidup kita menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Selamat malam Ibu Iren, selamat ulang tahun juga. Tuhan memberkati Ibu dan Abigail. Terpujilah nama Tuhan. Saya akhiri podcast pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh
kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh dan bawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.